Kita udah paparkan 20 indikasi, kenapa tidak di-stop? Sekarang semua sudah terjadi, saudara. Nah maka itu gerakan-gerakan politik yang adu domba antara kiai sama kiai, ulama sama ulama, ulama sama habaib, ini semua gerakan neo PKI yang pura-pura bersorbankan Islam, berbaju Islam, penipu. Makanya hati-hati saudara. Makanya dari awal ceramah saya tadi saya sampaikan, saya bahagia. Kemarin saya masuk ke Sumeneb, saya masuk ke Bangkalan, puluhan ribu umat Islam kumpul, ribuan kiainya kumpul, berdamping-dampingan, habaib kiai, habaib ulama. Alhamdulillah saudara. Bahasanya tadi di sini saya bersyukur. Tatkala ulama dan habaib duduk, berarti mereka tidak bisa diadu domba. Saya mau ingatkan saudara. Dulu di tahun 1965, ketika terjadi pemberontakan PKI, banyak terjadi bentrokan di berbagai daerah. Ulama yang dibunuh, santri yang dibantai, pondok pesantren yang dibakar, saudara. Nah ketika itu guru kita semua, almarhum wal maghfurullah Al-Habib Saleh Al-Hamid, Habib Saleh Tanggul, saudara. Itu mewasiatkan kepada umat untuk membaca satu sholawat karangan kiai, saudara. Yaitu sholawat Badar, saudara. Dan itu disebarkan dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, di mana-mana, saudara. Dan umat di mana-mana mengamalkan. Dan itu saat kritis, saudara. Kalau sampai kita kalah, PKI yang menang, Indonesia menjadi negara komunis, saudara. Jadi saat itu, saudara, yang bergerak, yang angkat senjata, perempuan-perempuan di rumah banyak yang baca selawat Badar, saudara. Majelis-majelis taklim, pesantren, masjid. Dan itu menjadi doa kita ketika itu untuk melawan PKI. Alhamdulillah menang, saudara. Nah sekarang neo PKI bangkit. Saya tahun 2016 diundang oleh ratusan purnawirawan TNI, saudara. Di satu gedung terbuka Balai Kartini untuk saya menyampaikan 20 indikasi kebangkitan PKI. Saya jabarkan dengan slide. Dan saya buktikan, bukan sekedar ngomong. Indikasi pertama ini buktinya. Indikasi kedua ini buktinya. Itu di tahun 2016. Hari ini di tahun 2025, 20 yang sudah saya paparkan bukan lagi indikasi. Sekarang sudah terjadi. Makanya saya pertanyakan kepada para purnawirawan tersebut, saudara. Waktu itu Pak Tri hadir, Pak Saidiniman sepuhnya TNI hadir, saudara. Saya pertanyakan ini kemana? Kita udah paparkan 20 indikasi, kenapa nggak diantisipasi? Kita udah paparkan 20 indikasi, kenapa tidak di-stop? Sekarang semua sudah terjadi, saudara. Nah maka itu gerakan-gerakan politik yang adu domba antara kiai sama kiai, ulama sama ulama, ulama sama habaib, ini semua gerakan neo PKI yang pura-pura bersorbankan Islam, berbaju Islam, penipu. Makanya hati-hati, saudara. Makanya dari awal ceramah saya tadi saya sampaikan, saya bahagia. Kemarin saya masuk ke Sumeneb, saya masuk ke Bangkalan, puluhan ribu umat Islam kumpul, ribuan kiainya kumpul, berdamping-dampingan, habaib kiai, habaib ulama. Alhamdulillah, saudara. Bahasanya tadi di sini saya bersyukur. Tatkala ulama dan habaib duduk, berarti mereka tidak bisa diadu domba. Berarti mereka tidak berhasil dipecah. Berarti mereka tidak berhasil dicerai-beraikan, saudara. Alhamdulillah. Tapi mereka nggak berhenti, saudara. Mereka akan terus berbuat. Makanya saya ingat betul. Dulu almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi, mantan ketua umum PBNU ketika itu, saudara. Beliau orang tua saya. Beliau guru saya. Dan beliau kawan seperjuangan saya. Waktu beliau menjadi penasehat presiden, saudara. Waktu itu tahun 2016, saudara, menjelang 17 Agustus. Beliau datang ke rumah saya. Habib Rizik, ini penting, saya mau ketemu. Jangan di kantor PBNU,
jangan di pesantren saya. Saya mau datang ke rumah Habib, tapi jangan ada orang lain. Baik Kiai, silakan. Akhirnya beliau sampaikan, Habib, saya ini termasuk Dewan Penasehat Presiden. Saya nggak boleh bicara di atas mimbar. Kalau soal rahasia negara, nggak boleh. Saya nggak boleh bicara di atas mimbar. Saya nggak boleh ikut aksi. Karena kan saya bisa ketemu presiden. Saya kan bisa langsung bicara dengan presiden. Nah ini saya punya berita buat Habib. Ini dalam bulan ini utusan-utusan anak keturunan PKI, berbagai macam ormas yang bela PKI bergantian keluar masuk istana minta kepada presiden untuk minta maaf kepada PKI. Saya sudah bicara dengan Bapak Presiden, Pak, jangan Pak. Kalau Bapak lakukan itu, nanti kami para kiai, para ulama, baik dari NU maupun Muhammadiyah, kami akan kecewa. Dan kalau itu terjadi, Bapak sudah membuka luka lama. Nanti di bawah bisa ribut, Pak. Tolong jangan. Tapi nggak mau tahu, saudara. Tetap dia meminta maaf secara terbuka pada tanggal 16 Agustus 2016. Makanya Pak Kiai minta bantuan. Habib, tolong bantu kami. Bukan bantu saya, Habib. Bantu umat. Saya udah bicara kemana-mana, Habib. Saya udah bicara ke ormas-ormas. Tapi sampai saat ini belum ada gerakan. Saya minta Habib, tolong bawa FPI-nya, ajak ormas-ormas yang lain turun ke jalan. Tekan presiden, jangan sampai minta maaf kepada PKI. Akhirnya saudara saya setuju, siap Pak Kiai. Saya akan laksanakan. Saudara, akhirnya saudara tanggal, yaitu di bulan Agustus tahun 2016, kita turun hampir 1 juta orang. Kita bawa dari parkir Timur Senayan, berjalan kaki menuju istana dengan spanduk, kami tolak presiden minta maaf kepada PKI. Kita gerakan Sumber, kita tolak. Dan akhirnya presiden di tahun itu tidak jadi minta maaf kepada PKI. Dan setiap bulan Agustus terus kita lawan. Tahu-tahu kemarin pas saya di penjara, tahun 2021-2022 dia minta maaf ke PKI. Saudara, kalau negara ini saya bicara, saudara saya pernah ketemu yang namanya Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Setelah aksi saya dipanggil, Habib, saya ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai ketua rekonsiliasi antara anak keturunan PKI dengan anak keturunan tentara yang menjadi korban PKI. Nah, Habib kemarin aksi menentang ini. Kenapa harus menentang? Kan Islam mengajarkan. Ini orang bukan Islam pakai ngajarin kita. Kan Islam mengajarkan Habib bahwa minta maaf itu bagus. Saya jawab, begini Pak Luhut ya. Saat itu pertemuan dihadiri oleh Kapolri yang saat ini menjadi Mendagri, saudara. Saya katakan, Pak Luhut ini bukan soal minta maaf. Bukan soal maaf memaafkan. Kalau bicara soal minta maaf, ya ajaran Islam adalah ajaran yang sangat pemaaf. Tapi ini bicara politik. Di sini kita bicara politik. Kalau Bapak membiarkan presiden minta maaf kepada PKI secara politik, PKI nggak salah. Itu yang pertama, Pak. Berarti negara salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, berarti yang saat itu bentrok lawan PKI, saudara, NU-nya, Bansernya, Muhammadiyahnya, semua ormas Islam, mereka semua bersalah. Dan gak sampai di situ, Pak. Kalau negara sudah minta maaf kepada PKI, berarti PKI harus direhabilitasi. Harus diizinkan kembali sebagai partai. Gak sampai di situ. Kalau sudah minta maaf kepada PKI, PKI berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi. Untuk siapa? Untuk keluarga mereka yang terbunuh, maupun yang dipenjara, maupun yang merasa menderita sepanjang Orde Baru. Dan gak sampai di situ, Pak. Kalau sampai negara minta maaf, maka PKI bisa mengajukan tuntutan bahwa semua kiai-kiai NU yang tahun 65 menjadi pimpinan Banser ikut perang lawan NU, mereka dituntut di pengadilan HAM sebagai penjahat perang. Dan ini hasil diskusi saya dengan Kiai Hasyim Muzadi, saudara. Saya dibekali oleh Kiai Hasyim Muzadi. Beb, kalau nanti pejabat bicara begini, ini jawabnya.
Kalau Habib kekurangan data, ini data saya berikan Habib. Nggak main-main saudara. Jadi saya katakan kepada Pak Luhut, tunggu dulu minta maaf. Nggak bisa. Terus dia bilang apa? Enggak Beb, kita cuma mau kumpul di satu ruangan. Nanti di ujung acara, anak keturunan PKI dengan anak turunan tentara ya peluk-pelukan lah, selesai. Presiden nggak minta maaf Beb. Saya katakan, Anda sebagai jenderal, saya bertanya, apa Anda bisa memberikan jaminan tertulis saat ini juga kalau nanti Jokowi bicara di panggung, Jokowi tidak minta maaf kepada PKI? Dia diam saudara. Ya saya nggak kasih jaminan. Terus kok Anda sebagai tentara enak betul memberikan jalan. 2016 nggak jadi, 2017 nggak jadi, sampai saya hijrah ke Mekah 2018 nggak jadi. Begitu saya di penjara 2020, 2021-nya negara resmi minta maaf kepada PKI. Dan PKI saat ini sedang mendapatkan kompensasi, saudara. Ya, mereka belum melangkah lebih jauh. Hati-hati. Ki Hasim bercerita kepada saya, Habib, dulu tahun 65 saya ini komandan bangsa. Saya ikut perang. Jadi kalau nanti PKI ini dimaafkan, negara minta maaf, kemudian dituntut, ya saya jadi penjahat perang dong. Kiai-kiai NU yang sepuh jadi penjahat perang semua dong. Kurang ajar saudara. Saya mau tanya saudara, dulu saat perang terjadi NU lawan PKI, yang salah siapa? NU atau PKI? Banser atau PKI? Tentara atau PKI? Negara atau PKI? PKI yang salah. Dia yang mesti minta maaf, bukan negara yang minta maaf. Betul? Takbir. Makanya setelah saya keluar dari penjara, saya sudah bentuk tim saudara, sampai hari ini sedang bekerja supaya keputusan presiden yang minta maaf kepada PKI dibatalkan. Enggak, kita enggak berhenti saudara. Nah disinilah buktinya Neo PKI sedang bangkit saudara. Nah karena dilihat Habib yang lawan, Kiai yang lawan, Habib dan Kiai bersatu, makanya mereka lihat kalau mau menang, adu dulu Kiai sama Habibnya, pecah dulu Kiai sama Habibnya. Itulah saudara, dikerahkanlah begal-begal nasab yang mengkritik nasabnya Mbak Alwi, yang ngadu domba antara keturunan Wali Songo dengan Mbak Alwi saudara. Padahal Wali Songo itu turunan Nabi, Ahlul Bait dari Imam Ubaidillah karangan Mbak Alwi. Kalau mereka membatalkan nasab Mbak Alwi, berarti mereka membatalkan nasab Wali Songo. Kurang ajar. Dia mau adu saudara. Begitu saya mau tanya semua di sini, jujur jawab. Melihat malam ini Habib dan Kiai duduk bareng, senang tidak? Jawab yang kompak, senang tidak? Bahagia tidak? Ridho tidak? Mau dipecah belah? Mau diadu domba? Siap bersatu? Takbir!